Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar PJOK tema 8, subtema 1 sampai subtema 4. Anak-anak, perhatikan penjelasan video ini ya. Yang pertama, kita akan belajar di subtema 1 dulu. Di subtema 1, kita akan belajar hal-hal yang harus dilakukan saat beraktivitas di air. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang cara berdiri di air. Oke, yang pertama-tama yang harus dilakukan saat sedang beraktivitas di kolam renang. Yang pertama adalah gunakanlah pakaian renang. Saat beraktivitas di kolam renang, anak-anak harus memakai pakaian renang. Jangan memakai kaos biasa atau celana biasa ya. Yang kedua adalah pemanasan. Pemanasan ini berguna agar nantinya saat kita beraktivitas tidak terjadi cedera. Dan yang terakhir, setelah menggunakan pakaian renang dan pemanasan, barulah kita bisa bermain dan beraktivitas di air. Baik, yang kedua sekarang kita akan belajar tentang berdiri di air. Nah, berdiri di air gambarnya seperti ini anak-anak. Yang pertama langkahnya, carilah kolam yang tidak terlalu dalam. Jadi, kalau cari kolam seperti di gambar ini, ketinggian airnya hanya sampai pinggang anak-anak ya. Jangan mencari kolam yang tinggi airnya bisa sampai leher, karena anak-anak masih dalam tahap belajar. Yang kedua, perlahan masuklah ke kolam dan coba berdiri seperti di gambar yang nomor 1 ini ya. Kita coba berdiri dulu di dalam air. Setelah itu, langkah ketiga, bungkukkan badan, masukkan kepala ke dalam air dalam hitungan 1, 2, 3. Jadi setelah berdiri kita membungkukkan sampai kepalanya semua masuk ke air. Lalu kita tahan di dalam air, kita sambil menghitung 1, 2, 3. Nah, setelah 3 hitungan selesai, kita ke langkah yang terakhir. Tegakkan badan dan keluarkan kepala dari air. Nah, ini seperti gambar ketiga ini. Kepalanya dikeluarkan, lalu anak-anak bisa mengambil nafas lagi. Seperti itu untuk langkah-langkah berdiri di air. Nah, kita sudah selesai di subtema 1, kita lanjutkan ke subtema 2. Di subtema 2 ini kita akan belajar 2 hal, yaitu jalan di tempat di air, dan yang kedua bermain di air. Nah, kita belajar satu dulu yang di atas ini. Jalan di tempat di air. Yang pertama, langkahnya sama, carilah kolam yang tidak terlalu dalam. Yang kedua, perlahan masuklah ke kolam dan coba berdiri. Nah, seperti gambar yang ini ya nak, kita masuk ke kolam dan mencoba berdiri di dalam kolam. Setelah itu, langkah-langkahnya yang ketiga, lakukan gerakan jalan di tempat. Nah, setelah masuk ke kolam lalu berdiri, anak-anak bisa melakukan jalan di tempat seperti pada gambar ini ya. Nah, sekarang jalan di tempat di air sudah selesai. Kita akan belajar tentang bermain di air. Nah, yang pertama, lakukan gerakan berjongkok, kemudian duduk di dalam air. Nah, ini lihat nak, ini gerak berjongkok dulu, jadi masuk ke air tidak langsung duduk ya, kita jongkok dulu. Jongkok dulu, setelah itu kita duduk di air ya, dari kaki sampai ke pinggang. Terendam air semua ya anak-anak, coba lihat ini terendam air, terendam air, terendam air. Nah, setelah anak-anak bisa duduk di kolam, langkahnya yaitu lakukan permainan mengoper bola. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi bolanya dilempar ke teman, lalu dilempar lagi ke temannya satu lagi. Lalu teman yang berbaju kuning lempar lagi ke sini. Nah, seperti itu.
Itu namanya permainan mengoper bola di dalam air. Jadi mengoper bola tapi pinggang sampai kakinya ada di dalam air, seperti itu. Nah, untuk subtema 2 kita sudah selesai. Sekarang kita akan ke subtema 3. Ya, subtema 3 kita akan mempelajari tentang pemanasan dan juga berjalan di pinggir kolam renang. Yang pertama, pemanasan. Nah, di sini Bu Gita punya bacaan. Judulnya pagi hari pada musim hujan. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Matahari bersinar tidak terlalu terik. Benny mengajak teman-temannya bermain di kolam renang. Kesegaran air membuat tubuh kita sehat. Benny, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi pundak dan kepala. Nah, anak-anak lihat di sini ada 5 orang siswa. Baru apa ini ya gambarnya ya? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar pemanasan ya. Jadi mereka ini akan beraktivitas di dalam air, di dalam kolam renang. Tapi sebelum mereka masuk ke air, anak-anak, mereka melakukan pemanasan ya. Contohnya seperti ini. Tangannya disatukan lalu ditarik ke atas sambil jinjit seperti Pak Guru yang ada di sini ya, Pak Guru berbaju hijau ini. Kakinya jinjit, tangannya disatukan lalu ditarik ke atas. Anak-anak masih ingat kan? Gunanya pemanasan itu untuk apa? Ayo. Iya, betul sekali. Pemanasan itu supaya kita tidak terjadi cedera. Oke, pinter semuanya. Nah, subtema 3, materi yang kedua adalah berjalan di pinggir kolam renang. Nah, anak-anak berjalan di pinggir kolam renang itu seperti ini, ya. Sekarang kita bacakan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, pilihlah kolam yang dangkal. Yang kedua, lakukan berjalan di pinggir kolam renang. Nah, anak-anak ini, mereka 3 anak ini sedang berjalan di pinggir kolam renang. Lalu langkah yang ketiga, lakukan sambil berpegangan di pinggir kolam. Nah, jadi mereka bertiga ini berjalan di pinggir kolam tapi lihat tangannya masih berpegangan dengan pinggir kolam ya. Jadi supaya tidak jatuh mereka tetap berpegangan. Lalu yang keempat, berjalanlah belajar mengelilingi kolam. Nah, jadi sambil berjalan di pinggir kolam mereka berjalan mengitari pinggiran kolam. Muter-muter ya, muter-muter di pinggir kolam renang. Oke, subtema 3 kita sudah selesai untuk materinya. Kita akan beranjak ke subtema yang terakhir, yaitu subtema 4. Nah, di subtema 4 ini kita belajar berjalan di pinggir kolam berpasangan dan berjalan di pinggir kolam bersama-sama. Bagaimana ya berpasangan dan bersama itu? Nah, di sini Bu Gita punya gambarnya untuk berpasangan. Berjalan di air berpasangan itu seperti ini, Nak, ya. Jadi berjalan tapi anak-anak dengan menggandeng satu teman. Ya, seperti ini. Langkah yang pertama, pilih kolam yang dangkal. Sekali lagi, pilih kolam yang dangkal. Jangan pilih kolam yang dalam ya, supaya aman. Karena apa? Anak-anak masih dalam tahap belajar ya. Yang kedua, berdiri 2 orang berpasangan berjajar.
Jadi berdirinya dua orang ini enggak depan belakang ya, seperti di gambar ini, berdirinya bersebelahan. Langkah yang ketiga, anak yang berada di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Nah, anak yang berada di sisi kolam itu yang ini dan juga yang ini. Mereka berpegangan pada pinggir kolam ya. Lalu langkah nomor 4, anak satunya lagi memegang tangan temannya. Jadi yang ada di pinggir kolam mereka berpegangan ke pinggir kolam. Nah, teman yang satunya menggandeng tangan temannya. Lalu langkah yang terakhir adalah berjalanlah mengelilingi kolam. Ini yang dinamakan berjalan di air berpasangan. Ya, diingat-ingat gambarnya ya, Nak. Setelah itu kita lanjut ke berjalan di pinggir kolam bersama-sama. Nah, seperti ini gambarnya, Nak. Kalau tadi berpasangan hanya 2 orang, sekarang ada banyak. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau bersama-sama ada 11 orang berjalan bersama-sama di dalam air. Nah, gimana langkah-langkahnya? Mari kita baca. Yang pertama, pilih kolam yang dangkal. Yang kedua, berdiri membentuk barisan di kolam. Jadi, berdirinya itu lurus ya, baris seperti ini. Tidak depan dan belakang gitu, tidak ya. Berdirinya berbaris seperti ini. Lalu langkah yang ketiga, anak yang berada di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Nah, kalau tadi kan yang berada di sisi kolam memegang pinggir kolam, hanya 1 orang saja. Kalau yang di sini, coba anak-anak lihat, ada 2 orang yang memegang pinggiran kolam, yaitu anak yang memegang di pinggir kolam sebelah sini ya, lihat panahnya yang ditunjuk Bu Gita. Lalu anak yang memegang pinggir kolam yang di pinggir satunya ya, di sebelah sini anak yang ini. Jadi yang memegang pinggiran kolam ada 2 anak. Lalu langkah yang keempat, anak yang di tengah memegang tangan teman kiri kanannya. Nah, kalau yang pinggir-pinggir tadi pegang pinggiran kolam renang, nah sekarang yang tengah-tengah lihat, mereka menggandeng teman di kanan kirinya semuanya. 2 tangan saling bergandengan, begitu ya. Lalu langkah yang terakhir, berjalanlah maju ke depan secara perlahan. Nah, jadi barisan ini nanti maju ke depan sini tapi pelan-pelan atau perlahan. Karena apa, Nak? Kalau anak-anak cepat, di dalam kolam renang itu bisa terjadi nanti bisa terpeleset. Ya, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, makanya berjalan ke depan secara perlahan. Nah, itu tadi, Nak, materi untuk pembelajaran PJOK tema 8 subtema 1 sampai 4. Anak-anak tolong diingat ya materinya. Kalau lupa boleh buka lagi videonya, anak-anak lihat lagi. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.